Halo Kak Klin, kita dari kelompok 5. Kita mau analisis masalah hukum sengketa klaim asuransi jiwa kredit. Pada kasus ini, pihak yang terlibat adalah Sunia sebagai ahli waris debitur, PT Mandiri Tunas Finance sebagai kreditur, dan PT Asuransi Jiwa InHealth Indonesia sebagai penanggung. Sengketa bermulai ketika debitur mengambil kredit mobil yang dilengkapi asuransi jiwa kredit. Saat debitur meninggal dunia sebelum cicilan selesai, ahli waris mengajukan klaim agar sisa utang dilunasi oleh asuransi. Namun, klaim tersebut ditolak oleh pihak asuransi dengan alasan adanya masa tunggu dan permasalahan administrasi. Penolakan inilah yang kemudian memicu gugatan hingga perkara diproses di Mahkamah Agung. Selanjutnya, kita akan masuk ke identifikasi masalah hukum. Apakah perusahaan asuransi boleh menolak klaim secara sepihak dengan alasan aturan internal, padahal nasabah telah memenuhi kewajiban membayar premi? Dan mengapa menjadi masalah? Yang pertama, karena penolakan ini menyebabkan ahli waris tetap dibebani utang, padahal tujuan asuransi adalah perlindungan resiko. Dan kedua, adanya ketidakseimbangan posisi antara perusahaan besar dan konsumen individu dalam memahami isi kontrak. Yang ketiga, potensi pelanggaran terhadap hak-hak konsumen yang dilindungi oleh undang-undang. Selanjutnya masuk di dasar hukum yang ada. Yang pertama terdapat di KUHP pasal 1320 dan pasal 1338, di mana pasal ini menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah wajib untuk dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat. Jika premi telah dibayar, perusahaan asuransi wajib untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Selanjutnya ada di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, di mana pasal ini menyatakan bahwa perusahaan asuransi wajib membayar klaim tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam polis yang telah disepakati bersama. Selanjutnya ada di KUHD atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 246, di mana pasal ini menyatakan bahwa asuransi merupakan pengalihan risiko dari nasabah kepada perusahaan asuransi, di mana nasabah membayar premi untuk memperoleh perlindungan terhadap kemungkinan kerugian. Yang terakhir ada di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, di mana pasal ini menyatakan bahwa nasabah dilindungi dari klausul baku yang merugikan secara sepihak, sehingga ketentuan seperti masa tunggu tidak boleh menghilangkan hak konsumen secara tidak adil. Untuk analisis kelompok kami, untuk penerapan hukumnya, Mahkamah Agung menilai bahwa PT Asuransi Jiwa InHealth Indonesia telah melakukan prestasi ingkar janji karena menolak klaim tanpa alasan hukum yang kuat. Tindakan nasabah sudah sesuai hukum karena telah membayar premi secara tertib. Sebaliknya, tindakan asuransi menolak klaim dengan alasan masa tunggu dianggap tidak sah jika merugikan hak dasar konsumen. Sendiri, pihak asuransi dinyatakan bertanggung jawab penuh untuk melunasi sisa hutang kredit nasabah kepada pihak leasing atau Mandiri Tunas Finance. Jadi kesimpulan yang kita tarik dari pembahasan tadi dibagi menjadi 3 poin utama. Pertama, hak nasabah adalah yang utama. Perusahaan asuransi dilarang untuk membuat aturan secara sepihak, misalnya menentukan masa tunggu yang tidak jelas, yang bertujuan untuk menghilangkan hak nasabah secara tidak adil. Yang kedua, mengenai keadilan keputusan MA atau Mahkamah Agung, keputusan Mahkamah Agung dalam memenangkan ahli waris sudah sangat tepat untuk memberikan efek jerah bagi perusahaan yang ingkar janji atau melakukan manifestasi. Dan yang ketiga, dari sisi kepastian hukum di Indonesia sudah memberikan perlindungan yang kuat bagi konsumen atau nasabah asuransi yang telah memenuhi kewajiban untuk membayar premi dengan tertib. Jadi intinya, asuransi wajib memenuhi janji perlindungan ketika risiko terjadi tanpa alasan administrasi yang dicari-cari. Untuk rekomendasi kami simpulkan untuk diberikan kepada 2 pihak, yaitu bagi masyarakat dan bagi perusahaan. Yang pertama, bagi masyarakat, kita mau rekomendasi untuk membaca polis dengan teliti, pahami dulu bagian pengecualian dan aturan masa tunggu sebelum menandatangani polis. Yang kedua, simpan bukti bayar, selalu diarsip untuk jaga-jaga dan bisa dipakai sebagai senjata hukum berupa bukti pembayaran premi jika terjadi sengketa. Dan yang terakhir, jangan ragu untuk bertanya, minta penjelasan dulu dari agen asuransinya secara tertulis jika ada hal yang membingungkan. Dan yang kedua, untuk perusahaan, transparansi informasi, jelaskan aturan klaim dengan jujur dan terbuka di awal perjanjian tanpa ada yang ditutupi. Yang kedua, mempermudah proses klaim bagi nasabah, jangan mempersulit hak ahli waris dengan alasan administrasi yang tidak substansial. Dan yang terakhir, utamakan etikat baik, jalankan bisnis dengan prinsip kejujuran untuk menjaga kepercayaan nasabah. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih Pak Klin. Sehat-sehat. Makasih. Yeay.